Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Barusan saya menyaksikan siaran pada Suka TV. Saya harus mengatakan apa dalam tema diskusi yang diadakan oleh pada Suka TV. Kalau saya katakan diskusi, tidak imbang. Tidak imbang. Kiai Imad dengan penuh konsentrasi dan fokus secara akademik, dengan kesiapan beliau untuk mendiskusikan dengan berbagai argumentasi yang sudah disiapkan sebagai sebuah tesis, tapi antitesanya enggak merespon secara akademik dan ilmiah, bahkan tanpa data pun enggak tergambar di pikiran Pak Fakhrul Razi. Justru yang terjadi apa? Pak Fakhrul Razi banyak memberikan nasihat-nasihat. Allah karim, ya anta, ya Rab, anta maulana, ya Rab. Dan seorang Pak Fakhrul Razi yang dalam asumsi saya itu doktor ya, akademisi, dalam sebuah diskusi justru yang muncul cengas-cengingis. Aduh, gimana ini Pak Fakhrul Razi ini? Cengas-cengingis dengan mengenalkan diri sebagai pribadi, tidak membawa-bawa PBNU, tapi hampir semua yang disampaikan itu selalu membawa-bawa PBNU, termasuk yang katanya sebuah rapat yang tidak boleh dipublikasikan terlebih dahulu, tapi dia lupa, dia mempublikasikan. Dia belum mau membocorkan, tapi keputusannya juga dibocorkan. Dan itu bukan diskusi. Tapi intervensi namanya, dengan sistem kekuasaan. Apalagi di situ Pak Fakhrul Razi mengaku sebagai ketua PBNU dan dengan arogannya merasakan sebagai pengurus lama di pengurus PBNU. Ini bukan diskusi, Mas Yusuf. Bukan diskusi ini, Mas. Ya, kalau saya jadi Pak Fakhrul Razi, saya malu menyiapkan diri untuk diskusi, tapi yang tampil adalah otoritas. Otoritas sebagai PBNU, ya. Seorang Pak Fakhrul Razi menyiapkan diri untuk berdiskusi, tapi dalam pelaksanaannya tanpa data,
tanpa pikiran, bagaimana membangun argumentasi dalam sebuah diskusi, yang nampak justru otoritas. Wah, ini yang dilarang Imam Syafi'i. Diskusi ilmiah kok menggunakan otoritas. Imam Syafi'i sangat benci nih kalau kita pengikut Imam Syafi'i ini. Diskusi secara ilmiah nggak boleh menggunakan otoritas. Harus tetap dalam koridor ilmiah. Misalnya saya diskusi dengan anak kecil. Ngapain kamu? Kamu kan anak baru kemarin. Itu nampak tadi dalam diskusinya Pak Fahru Razi. Seolah-olah Kiai Imad itu di bawah dan tidak melebihi dalam kapasitas pengalamannya Pak Fahru Razi. Ya jauh lah Pak Fahru Razi. Jenengan itu hanya cengingas-cengingis saja. Sok paling NO lagi. Parah ini Pak Fahru Razi. Dialog ilmiah membungkam lawan dengan otoritas, bukan membangkitkan lawan untuk mempertahankan argumentasinya. Dijawab dengan argumentasi yang seimbang dan secara akademik. Bukan cengingas-cengingis begitu, gimana ini? Aduh. Eman PBNU dijadikan sebagai alat otoritas Pak Fahru Razi untuk melemahkan Kiai Imad. Kiai Imad itu bukan anak kecil Pak Fahru Razi, jangan dilemahkan dengan model otoritas begitu. Kalau melemahkan Kiai Imad ya dengan ide, dengan gagasan, dengan temuan baru, dengan argumentasi yang bisa membela Bani Ba'alwi yang sekarang ini sedang menjadi tema diskusi Kiai Imad. Jujur aja saya membawa catatan. Karena kalau saya nggak bawa catatan, saya khawatir tertawa terus dari awal sampai akhir. Nggak terkendali, jadi lupa semua. Karena memang lucu, apalagi ketika melihat Pak Fahru Razi cengingas-cengingas begitu. Pelanggaran loh Pak Fahru Razi. Sebagai ketua PBNU belum mengesahkan hasil keputusan rapat untuk diedarkan, sementara Pak Fahru Razi membocorkan secara publik. Ini tadi dialog publik. Kalaupun iya, apalagi kalau tidak. Wah, ini anarkisme baru dalam bahasa verbal Pak Fahru Razi untuk menutupi kekurangan yang dinampakkan adalah otoritas. Harusnya Pak Fahru Razi apresiasi saja. Kalau memang ingin mengapresiasi, kalau memang tidak siap, ya dari awal bilang sama Mas Yusuf kalau tidak siap. Karena ini publik, maka saya juga respon saya ini akan saya publikasi juga. Ini saya mau beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Fahru Razi belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Pak Fahru Razi status akademik S3 sebagaimana status akademik Dr. Pak Fahru Razi itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, doktor itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusia SMK, SMA memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban,
Oh, itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan. Atau dalam tanda kutip profesor yang stagnan. Jadi status doktor atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fahru Razi atau nasabah siapapun lah, pakar nasab siapapun, itu justru mengapresiasi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya temuan riset terkait dengan nasab. Lagi pula saya ingin bertanya pada Pak Fahru Razi, di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini itu? Nasab itu ditemukan di beberapa nakobah, dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah yang melatar belakangi kenapa Kiai Imad harus melakukan penelitian. Pak Fahru Razi tidak fair tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset Kiai Imad. Dan di situ menghakimi Kiai Imad seolah-olah dalam posisi yang bersalah. Bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan Kiai Imad sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa, tapi menghakimi Kiai Imad. Pakai otoritas PBNU lagi. Melarang Kiai Imad membawa-bawa PBNU secara organisatoris. Tapi Pak Fahru Razi bawa-bawa PBNU. Ada yang tidak fair dari Pak Fahru Razi. Apa? Mengapa Pak Fahru Razi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU? Dan bahkan memuji-muji habaib dengan memunculkan telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu apa artinya? Dalam dialog itu yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fahru Razi. Saya kira Pak Fahru Razi tahu data Pak Fahru Razi. Kalau ingin membela Habib silahkan. Kiai Imad juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak. Malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fahru Razi. Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga kalau pun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak Kiai Imad adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ Pak Fahru Razi itu membuat sikap yang underestimate, merendahkan Kiai Imad dengan menggunakan otoritas PBNU, ketua PBNU. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kecewa terhadap akses riset, tapi tidak kecewa terhadap akses arogansi kenasaban habaib. Ketika habaib mencaci Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Fahru Razi di mana? Ketika ada habaib melarang jamaahnya agar anak-anaknya tidak membaca sholawat badar dan masuk ke Ansor, Pak Fahru Razi di mana? Ketika ada habaib mencaci
kasepuan di NU. Pak Fahru Razi di mana? Habib Rizik mencaci-caci Gus Dur. Pak Fahru Razi di mana? Ketika ada kiai-kiai korban dawil, masyarakat korban dawil, dawil ini tidak hanya dari berita Kiai Imad dan berita saya, katakan begitu. Habib Bar sendiri mengakui banyak Habib yang dawil-dawil itu juga muncul dari para habaib. Pak Fahru Razi di mana untuk memberikan sebuah suaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NU, ketua PBNU loh, bidang agama loh, ceramah-ceramah yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak sehat terhadap kiai-kiai yang dikeluarkan oleh seorang ketua Robitoh. Istilah kiai itu ada di NU, Pak Fahru Razi. Ketika ketua Robitoh mengatakan kiai dengan sebutan-sebutan hewan, saya aja nggak enak menyebutkan. Pak Fahru Razi di mana? Mungkin Pak Fahru Razi bisa bicara, itu kan oknum. Oke, itu oknum. Kemunculan Kiai Imad itu juga bagian dari, kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar dalam rangka menjawab latar belakang itu. Wow, saya juga agak apresiasi itu dalam dialog Pak Fahru Razi ternyata juga menampakkan kenasapannya sebagai Zuriah Wali Songo. Ketika Habib Bar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, sementara Pak Fahru Razi di situ menyampaikan sebagai Zuriah Wali Songo. Pak Fahru Razi di mana? Ada Kiai NU di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran, dimaki-maki oleh Habib Bahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Masa Pak Fahru Razi juga kasihan? Orang NU loh Pak, ini loh Pak. Orang NU. Masa nggak kasihan? Baru ini saya agak marah ini. Ketua PBNU itu yang cerdas lah, udah pengurus besar Nahdlatul Ulama, kok nggak cerdas gimana? Allahu Akbar, subhanallah, hamdalah Muhammad. Ada lagi, ini saya saksikan itu Pak Fahru Razi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fahru Razi bicara, Kiai Imad tidak motong-motong loh, sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahumnya di mana? Apa artinya memamerkan rapat internasional hanya untuk pamer itu? Dialognya dengan Kiai Imad sebagai mu'tarid, sampaikan terhadap Kiai Imad, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak Pak Fahru Razi setujui dari Kiai Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang, saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fahru Razi. Itu aja refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia, kepada ulama yang jadi korban habaib, kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh habaib dan yang menjadi korban. Bahasa dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai NU loh Pak Fahru Razi. Lisan-lisan habaib itu juga biasa bicara dawir-dawir itu. Subhanallah, anta maulana ya Rabb. Baik Pak, dari warga NU Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.